Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel seri Genshoki volume keempat chapter keempat. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. 1 bulan telah berlalu sejak Ryo dan juga yang lainnya tinggal di dalam rumah portable milik Ryo di pinggiran kota Amande. Dan juga Miharu, Aki dan juga Masato sudah sedikit menguasai bahasa yang ada di dunia ini. Dan di pagi harinya, pagi ini Ryo dan Miharu sedang memasak sebuah sarapan untuk mereka semua. Lalu Ryo memberitahu Miharu bahwa dia akan segera pergi menuju ke suatu daerah untuk menemui kenalannya. Dan Ryo meminta Miharu dan juga yang lainnya untuk menunggunya di kota Amande, karena setelah 2 minggu dia pasti akan kembali. Lalu Ryo juga bilang kepada Miharu bahwa dia akan meminta Aisha untuk menjaga mereka semua selama dia tidak ada. Dan di sini Ryo sebenarnya ingin pergi ke desa para roh, karena Ryo ingin meminta izin kepada para tetua untuk membawa Miharu dan juga yang lainnya datang ke desa roh. Dan Ryo harus meminta izin terlebih dahulu, karena orang-orang dari desa roh sangatlah tertutup untuk para manusia. Miharu yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Keesokan harinya, Ryo pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke desa para roh. Dan Ryo bilang kepada Aisha untuk menjaga Miharu dan juga yang lain. Dan Aisha yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Dan dia berjanji kepada Ryo bahwa dia akan menjaga Miharu dan juga yang lain. Bahkan Ryo juga memberi sebuah batu kristal kepada Aisha. Dan di dalam batu kristal itu terdapat banyak sekali energi sihir. Sehingga jika Aisha kekurangan sihir, dia bisa mengisi energinya dengan batu itu. Dan Aisha pun langsung menerimanya. Tetapi Aisha bilang kepada Ryo bahwa Ryo tidak usah khawatir tentang hal itu. Karena jika sihirnya nanti habis, maka dia akan mengambil energi sihir dari Miharu, Aki dan juga Masato. Karena mereka bertiga memiliki energi sihir yang lumayan besar yang ada di dalam tubuh mereka. Ryo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Ryo tidak menyangka jika mereka bertiga memiliki energi sihir. Tetapi Ryo memutuskan untuk tidak memikirkan tentang hal ini. Lalu setelah itu, Ryo pun langsung berpamitan kepada mereka semua dan langsung berangkat menuju ke desa para roh menggunakan artefak teleportasi. Dan tidak lama, Ryo pun akhirnya sampai di desa para roh. Dan saat dia sampai di sana, ternyata dia bertemu dengan Orpia. Lalu Ryo bilang kepada Orpia bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia beritahukan kepada para tetua. Orpia yang mendengar itu, dia pun langsung mengantarkan Ryo menuju ke tempat para tetua. Dan setelah Ryo sampai di balai desa, ternyata di sana sudah ada Latifa, Sarah dan juga Alma. Dan ternyata mereka sudah menunggu kedatangan dari Ryo. Latifa yang melihat Ryo, dia pun menjadi sangat senang. Dan dia bilang kepada Ryo bahwa dia sangat senang melihat Ryo telah kembali. Lalu Ryo memberitahu mereka semua bahwa roh yang ada di dalam tubuhnya sudah bangkit sepenuhnya. Dan dia datang ke sini untuk bertanya tentang hal itu kepada para tetua. Mereka yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Dan mereka langsung menyuruh Ryo
untuk bertemu dengan para tetua. Setelah para tetua berkumpul, Ryo pun langsung memberitahu mereka semua bahwa roh yang ada di dalam tubuhnya sudah bangkit sepenuhnya. Dan roh itu bangkit sebulan yang lalu. Tetua ras elf yaitu Sildora, dia pun lalu bilang kepada Ryo bahwa kemungkinan kebangkitan roh milik Ryo pasti berbarengan dengan munculnya aura Ode yang sangat besar dari wilayah Stral. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika kemunculan 6 pilar yang ada di wilayah Stral ternyata bisa dirasakan sampai ke desa para roh yang jaraknya cukup jauh. Lalu tetua Beastman yaitu Ursula, dia pun bertanya kepada Ryo, apakah kebangkitan roh milik Ryo berhubungan dengan fenomena itu. Tetapi Ryo lalu menjawab bahwa dia tidak yakin apakah hal itu berhubungan. Dan Ryo juga memberitahu mereka semua bahwa arus Ode yang mereka rasakan, hal itu berasal dari gelombang sihir yang tercipta dari 6 pilar cahaya yang muncul di wilayah Stral. Dan dia sangat yakin jika 6 pilar itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggunakan sihir ruang dan waktu. Dan sihir itulah yang telah digunakan untuk memanggil orang-orang dari dunia lain. Bahkan Ryo juga memberitahu mereka semua bahwa di wilayah Stral ada sebuah kepercayaan kepada seorang dewa. Dan semua warga di sana percaya bahwa di dunia ini ada 6 dewa bijaksana. Dan di sana ada legenda yang mengatakan bahwa ada 6 pahlawan yang akan muncul dan berperan dalam perang ilahi. Dan mereka akan muncul berbarengan dengan munculnya 6 pilar itu. Dan hal itu sangatlah dipercaya oleh semua orang yang tinggal di wilayah Stral. Para tetua yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut karena mereka sangat tahu tentang perang ilahi. Lalu Ryo bertanya kepada para tetua, apa yang disebut dengan perang ilahi? Dan Sildora pun langsung memberitahu Ryo bahwa orang-orang di desa para roh telah menyimpan catatan tentang perang ilahi. Dan perang itu terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan leluhur mereka ikut dalam perang ilahi untuk berjuang mengalahkan kekuatan jahat. Bahkan saat perang itu terjadi, desa roh telah mengirimkan banyak pasukannya untuk membantu roh tingkat tinggi dalam peperangan itu. Tetapi ternyata setelah peperangan pecah, banyak roh tingkat tinggi tiba-tiba menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Dan saat perang sudah mencapai akhirnya, muncullah para pahlawan. Tetapi perang itu menimbulkan banyak korban. Bahkan banyak pasukan dari desa roh telah tewas dalam peperangan itu. Tetapi Dominic lalu memberitahu Ryo bahwa mereka tidak begitu mengetahui tentang para pahlawan. Dan yang mereka tahu bahwa para pahlawan itu dipanggil dengan sebutan 7 orang bijaksana. Tetapi jumlah pahlawan saat ini hanya ada 6 orang. Dan mereka lalu disebut sebagai 6 dewa bijaksana. Dan masing-masing dari pahlawan memiliki senjata ilahi. Ryo yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada para tetua, kenapa mereka menganggap jika pahlawan itu berjumlah 7 orang dan bukannya 6 orang. Padahal orang-orang yang ada di wilayah Stral meyakini jika pahlawan hanya berjumlah 6 orang. Lalu Dominic memberitahu Ryo bahwa dulunya nenek moyang mereka telah bertemu dengan pahlawan ke-7 selama perang ilahi terjadi. Dan saat itu pahlawan ke-7 itu pergi mendatangi desa para roh untuk meminta bantuan pasukan dalam peperangan. Tetapi pada saat itu peperangan sudah mencapai akhirnya dan telah selesai. Dan pahlawan ke-7 lalu diasingkan, sehingga semua orang hanya menganggap jika pahlawan itu hanya berjumlah 6 orang.
Lalu Ursula bertanya kepada Rio, kenapa Rio sangat yakin jika para pahlawan itu dipanggil dari dunia lain. Lalu Rio memberitahu Ursula bahwa dia saat ini sedang membawa 3 orang dari dunia lain. Dan ada 2 orang lagi yang sudah terpisah. Dan kemunculan mereka ini berbarengan dengan munculnya 6 pilar di wilayah astral. Dan kemungkinan 2 orang yang lainnya telah dipilih untuk menjadi seorang pahlawan. Tetapi para tetua masih tidak yakin tentang hal ini. Lalu Rio bilang kepada mereka bahwa hal ini bukanlah masalah utamanya. Dan dia berjanji bahwa dia akan membahasnya lagi di lain waktu. Lalu Rio memberitahu mereka semua bahwa roh yang ada di dalam tubuhnya sekarang sudah bangkit sepenuhnya. Dan dia diberi nama dengan nama Aisyah. Lalu Sildora bertanya kepada Rio, apakah Aisyah tahu tentang para pahlawan? Tetapi Rio lalu menjawab bahwa Aisyah tidak mengetahui tentang hal itu. Lalu mereka bilang kepada Rio bahwa mereka tidak mengetahui banyak hal tentang roh tingkat tinggi seperti Aisyah. Dan Ursula menyarankan kepada Rio untuk membawa Aisyah menemui roh tingkat tinggi yaitu Dryas yang ada di pohon raksasa. Karena Dryas adalah roh tingkat tinggi, pasti dia mengetahui tentang Aisyah. Tetapi Rio lalu menjawab, jika dia membawa Aisyah, maka dia harus membawa 3 orang yang lainnya juga. Tetapi Sildora lalu bilang kepada Rio bahwa Rio boleh membawa mereka bertiga, karena mereka bertiga adalah teman dari Rio. Rio yang mendengar itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Sildora dan juga para tetua yang lain. Dan Ursula juga bilang kepada Rio bahwa mereka akan segera menyiapkan sambutan untuk Aisyah. Dan mereka juga akan memberitahu tentang hal ini kepada roh tingkat tinggi yaitu Dryas, bahwa Aisyah akan datang ke desa para roh. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di malam harinya, malam ini Rio menginap di rumah Ursula. Lalu setelah itu, Rio pun menemui Latifah. Karena Rio tahu bahwa Latifah saat ini pasti sedang dipenuhi dengan kegelisahan. Dan setelah Rio menemui Latifah, dia pun lalu bertanya kepada Latifah, apakah dia mengerti dari apa yang telah dibicarakan oleh para tetua. Dan Latifah pun lalu menjawab bahwa dia mengerti semuanya. Dan dia tahu bahwa 3 orang yang bersama dengan Rio, mereka juga berasal dari Jepang. Lalu Latifah bertanya kepada Rio, apakah Rio sudah memberitahu mereka jika Rio dulunya adalah orang Jepang. Dan Rio pun lalu menjawab bahwa dia sudah memberitahu mereka, karena akan aneh jika Rio tidak memberitahu mereka, karena mereka tahu bahwa Rio bisa menggunakan bahasa Jepang. Tetapi Latifah langsung bilang kepada Rio bahwa hal ini adalah rahasia di antara mereka berdua saja. Dan Rio bilang kepada Latifah bahwa dengan datangnya beberapa orang lainnya dari Jepang, hal ini tidak akan merubah hubungannya dengan Latifah. Dan Rio juga memberitahu Latifah bahwa 2 orang lainnya di antara 3 orang itu adalah orang yang dia kenal. Dan kedua orang itu adalah teman masa kecilnya dan juga adik kandungnya. Dan hal ini juga pernah dia ceritakan kepada Latifah. Latifah yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Latifah bertanya kepada Rio, apakah Rio telah memberitahu mereka tentang hal itu. Tetapi Rio lalu menjawab bahwa dia tidak mau membuat mereka bingung, karena mental mereka saat ini sedang lemah. Dan Rio juga meminta Latifah untuk merahasiakan tentang hal ini kepada mereka bertiga saat mereka sampai di desa para roh. Dan Latifah pun akhirnya mengerti. Keesokan harinya,
Ryo pun lalu berangkat menuju ke wilayah Stral untuk menjemput Aiza, Miharu, dan juga yang lainnya. Dan 2 minggu telah berlalu, dan di sebuah hutan di wilayah Amande, ada seorang laki-laki yang sangat menyeramkan, dan namanya adalah Reis. Dan di sekitarnya ada banyak makhluk aneh yang memiliki bentuk humanoid. Dan para humanoid itu adalah bawahan dari Reis. Lalu Reis langsung memberikan perintah kepada semua anak buahnya untuk menangkap siapapun orang yang ada di hutan Amande, terutama yang memiliki energi sihir yang sangat besar. Dan Reis meminta mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Di sisi lainnya, di malam harinya, Aki dan Miharu sedang mengobrol. Dan di sini Aki sebenarnya menyadari bahwa Miharu sedikit aneh saat dia berada di dekat Ryo. Lalu Aki bertanya kepada Miharu, apa pendapat Miharu tentang Ryo? Dan Miharu pun lalu menjawab bahwa Ryo itu adalah seorang pria yang sangat bisa diandalkan dan juga sangat baik. Dan Ryo mengingatkannya kepada Haruto yang dulu dia kenal. Aki yang mendengar itu, dia pun langsung menjadi sangat kesal, dan dia langsung memarahi Miharu. Aki bilang kepada Miharu bahwa Miharu seharusnya tidak usah ingat lagi tentang Haruto, karena Haruto juga tidak mengingat mereka. Dan mereka juga tidak mungkin bisa bertemu dengan Haruto lagi. Miharu yang mendengar itu, dia pun langsung meminta maaf kepada Aki. Dan Aki pun dengan kesal langsung pergi meninggalkan Miharu. Dan Aki keluar dari rumah untuk berjalan-jalan mencari udara segar. Dan sebenarnya mereka telah dilarang untuk keluar dari rumah saat malam hari. Tetapi Aki malah melanggar hal itu. Dan saat dia berjalan keluar, dia pun lalu menyesali perbuatannya karena sudah memarahi Miharu. Dan dia sadar bahwa dia seharusnya tidak memarahi Miharu karena hal ini. Dan Aki tahu bahwa Miharu ternyata masih menyukai Haruto. Tetapi saat Aki sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba dia mendengar suara Miharu yang memanggil dirinya. Dan saat Aki menoleh, ternyata dia sudah dikepung oleh makhluk yang sangat aneh. Sedangkan Miharu terus berteriak untuk menyuruh Aki masuk ke dalam rumah. Dan untungnya Aiza langsung datang untuk membantu mereka. Dan Aiza memberitahu mereka bahwa sepertinya makhluk-makhluk ini tertarik dengan energi sihir yang dihasilkan oleh penghalang dari rumah mereka. Lalu Miharu langsung meminta Aki untuk masuk ke dalam rumah. Lalu setelah itu, Aiza pun langsung mencoba untuk melawan mereka semua. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Tetapi Aiza bisa dengan mudah mengalahkan semua monster itu. Tetapi saat kedua monster itu dikalahkan, tiba-tiba muncullah kawanan monster yang lain. Dan mereka ini terlihat seperti manusia, tetapi bukan manusia. Dan beberapa dari mereka langsung menuju ke arah Aki dan juga Miharu, yang saat itu berada di depan pintu. Dan Miharu yang menyadari itu, dia pun langsung memeluk Aki untuk melindunginya. Dan Aki langsung berteriak meminta tolong kepada Aiza. Tetapi sayangnya jarak itu terlalu jauh, sehingga Aiza tidak bisa melindungi mereka. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria berjubah hitam. Dan pria itu langsung mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Dan ternyata orang itu adalah Ryo. Dan setelah itu, Ryo pun memerintahkan Aki dan juga Miharu untuk segera masuk ke dalam rumah. Karena dia dan juga Aiza akan melawan monster-monster ini. Dan tidak lama, Ryo dan juga Aiza pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Aki pun langsung meminta maaf kepada Miharu
karena dirinya lah yang telah membuat Miharu dalam bahaya. Tetapi Miharu langsung membantah hal itu. Miharu bilang kepada Aki bahwa dialah yang telah membuat Aki menjadi marah, sehingga Aki keluar dari rumah. Dan mereka berdua pun akhirnya saling meminta maaf. Lalu setelah itu, Ryo pun langsung memberitahu mereka semua bahwa dia akan membawa mereka semua menuju ke desa para roh. Dan mereka akan berangkat besok pagi. Keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat menuju ke desa para roh menggunakan artefak teleportasi. Dan saat mereka sampai di sana, Aisyah pun bilang kepada Ryo bahwa dia merasakan jika ada roh lain seperti dirinya di tempat ini, dan auranya lumayan besar. Lalu Ryo memberitahu Aisyah bahwa kemungkinan roh itu adalah Dryas. Lalu Aisyah memberitahu Ryo bahwa ada roh lainnya yang sedang menuju ke arah mereka. Dan roh itu ternyata adalah Ariel. Dan Ariel adalah roh yang telah dikontrak oleh Orpia. Dan saat Ryo melihatnya, ternyata Ariel membawa Orpia, Latifa, dan juga Alma. Dan saat mereka mendarat, Ryo pun langsung mengenalkan Miharu, Aki, dan juga Masato kepada mereka bertiga. Dan akhirnya mereka pun langsung masuk ke desa para roh. Di sisi lainnya, Reis saat ini telah menyadari jika anak buahnya sudah dikalahkan oleh seseorang. Lalu Reis pun akhirnya menunda semua rencananya karena kegagalan ini. Dan dia juga saat ini sedang sangat sibuk karena telah diundang untuk menghadiri sebuah pernikahan antara Pangeran Charles dan juga Celia Claire. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.